Oke. Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Di video kali ini kita akan ngobrolin salah satu alternatif Magic Keyboard yang gak kalah bagus, yaitu Satechi Slim X1. Gue udah menggunakan Satechi Slim X1 ini selama kurang lebih 2 minggu terakhir, dan ada beberapa hal yang menarik yang akan kita bahas di video kali ini. Oh iya, sebagai catatan, video ini tidak disponsori oleh Satechi ya, jadi ini review yang berdasarkan penggunaan gue sehari-hari. Dan semoga buat teman-teman yang lagi cari keyboard, video ini bisa tambahin referensi keyboard kalian. So, langsung aja kita bahas dulu dari segi desain. Karena menurut gue desainnya bagus banget, simple, kelihatan kayak keyboard mahal gitu, dengan warna yang mirip space gray dan untuk keycaps-nya warna hitam. Kalau dari website Satechi, ada dua warna untuk tipe Slim X1, yaitu warna space gray dan silver. Dan tentu saja pilihan gue adalah warna space gray. Kalau diperhatikan lebih lanjut, warna space gray-nya agak berbeda ketika dibandingkan dengan warna space gray di MacBook. Karena yang di keyboard Slim X1 ini warna space gray-nya lebih gelap. Bahkan warna abunya lebih mirip seperti warna space black di iPhone 14 Pro. Satechi Slim X1 ini juga full aluminium di seluruh area yang warna space gray, sehingga kesannya lebih premium. Keyboard Slim X1 ini panjangnya 28 cm dengan lebar sekitar 11 cm. Kurang lebih gambaran ukuran keyboard ini mirip seperti ukuran keyboard yang ada di MacBook. Nah, keyboard ini juga termasuk tipis dengan ketebalan 1 cm, dan bentuknya juga ada sedikit lebih tinggi di bagian belakang supaya posisi ketiknya juga lebih nyaman. Dan kalau kalian mau posisi keyboardnya lebih naik lagi, kalian juga dapat dua dudukan keyboard supaya lebih tinggi, tapi ini caranya harus ditempel ke keyboard. Yang menurut gue akan lebih bagus kalau dibuat menyatu dengan keyboardnya, jadi nggak perlu ditempel. Kalau teman-teman cek di website Satechi, seri keyboard ini ada beberapa tipe, ada Slim X1 yang paling kecil, terus ada X2 dengan numpad, ada X3 yang lebih lengkap lagi, tapi gue pilihnya yang X1 karena paling kecil dan nggak makan banyak space di setup gue juga. Berat dari Satechi Slim X1 ini hampir 300 gram atau lebih tepatnya 294 gram, yang bisa dibilang termasuk keyboard yang ringan. Dan kalau kalian misalnya mau bawa keyboard di dalam tas pun juga ukurannya nggak makan banyak tempat, karena termasuk kecil dan ringan. Di bagian belakang keyboard ini juga desainnya simple dengan logo Satechi dan beberapa informasi produk. Kalau di bagian depan ada switch untuk on-off dan port USB-C untuk charging, atau bisa kalian gunakan juga untuk sambungin ke MacBook kalau mau mode wired atau menggunakan kabel. Nah, kalau kita perhatikan layout dari keyboard ini, ada beberapa hal yang berbeda dibandingkan dengan Magic Keyboard Apple ataupun keyboard yang ada di MacBook. Jadi Satechi Slim X1 ini ada function keys, mulai dari untuk atur brightness layar, terus juga ada untuk spotlight search, pindah antar aplikasi seperti Command Tab, lalu ada function keys untuk atur backlit keyboard yang ada 10 level tingkat kecerahannya dengan hanya satu warna, yaitu warna putih. Terus juga di sebelahnya ada tombol untuk kembali ke lagu sebelumnya, play atau pause, skip ke lagu selanjutnya, lalu ada function keys untuk atur volume. Nah, di bagian paling pojok ini yang tombol USB, ini adalah tombol untuk ganti dari mode wireless ke mode wired atau menggunakan kabel. Kalian tinggal klik tombol Fn plus tombol USB sambil keyboardnya dicolok ke MacBook untuk menggunakan mode wired. Di bagian pojok kanan atas juga ada dua LED indikator yang logo gembok ini menandakan function keys-nya lagi di lock. Jadi ketika kalian klik function key sambil di lock, nanti fungsinya tidak bisa dijalankan. Lalu di sebelahnya ada indikator baterai. Jadi pas teman-teman nyalain keyboardnya, indikator ini akan menunjukkan warna hijau selama 4 detik. Terus kalau low battery, lampunya akan kedip warna hijau yang sampai hari ini belum pernah low battery. Lalu pas dicas, lampunya akan jadi warna merah. Dan kalau sudah penuh, akan nyala warna hijau. Sebelum kita lanjut, gue punya kabar bagus buat kalian karena Epidemic Sound yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini, sekarang sudah tersedia dalam bahasa Indonesia. Dan ini akan sangat memudahkan buat teman-teman yang lagi cari musik atau sound effects untuk berbagai kebutuhan video kalian. Seperti yang kalian lihat di layar saat ini, kategori playlistnya juga sudah dalam bahasa Indonesia. Misalnya mau cari musik untuk video dokumenter, gaming, olahraga, dan sebagainya, juga jadi semakin mudah. Sebagai contoh, kita lihat playlist gaming dan kita coba pilih yang retro. Tuh, langsung ketemu kan musik gaming yang temanya retro. Ada 35.000 lagu dan lebih dari 90.000 sound effects yang bisa kalian explore di Epidemic Sound dan bisa kalian gunakan juga di berbagai sosial media kalian. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, langsung aja klik link di deskripsi video dan dapatkan free trial 30 hari. Oke, sekarang kita balik lagi ke video review.
Nah, yang bagusnya dari Satechi Slim X1 ini adalah kalian bisa connect sampai 3 device sekaligus. Jadi kalian bisa menggunakan keyboard ini untuk ketik di MacBook, iPad, atau bahkan di iPhone. Untuk pindah antar aplikasinya juga gampang banget. Teman-teman tinggal klik tombol Fn plus 1, 2, atau 3. Nanti backlight keyboardnya akan kedap-kedip yang menandakan sedang mencari device untuk pairing dan akan nyala full atau mati tergantung setting awal backlight keyboardnya. Dari pengalaman gue menggunakan keyboard ini, perpindahan antar device-nya itu seamless dan cepet banget. Jadi gampang untuk pindah dari device yang satu ke device yang lainnya. Sisanya untuk layout keyboard Satechi Slim X1 ini bisa dibilang mirip seperti yang ada di Magic Keyboard, termasuk arrow keys-nya juga mirip. Tapi ada satu tombol yang hilang dari keyboard ini dibandingkan dengan Magic Keyboard, yaitu nggak ada tombol untuk emoji. Bukan minus yang gimana banget sih, tapi kalau kalian mau pakai emoji, kalian akan perlu ekstra satu step, misalnya ketik dari keyboard di MacBook. Untuk baterai dari keyboard Satechi Slim X1 ini bisa digunakan hingga 125 jam kalau kalian nyalain backlightnya di level 1. Yang tentunya bisa lebih lama lagi kalau kalian matiin backlightnya. Bagusnya dari keyboard ini ada beberapa fitur yang juga membantu menghemat baterai, seperti backlightnya akan kembali ke level 1 jika tidak digunakan dalam 1 menit, lalu backlightnya juga bisa mati kalau tidak digunakan dalam 3 menit, dan keyboardnya bisa masuk mode sleep ketika tidak digunakan selama 30 menit. Untuk cas baterai keyboard ini sampai full kurang lebih butuh waktu sekitar 2-3 jam, dan tidak ada fast charging. Tapi gue notice ada satu fitur bagus dari keyboard Satechi Slim X1 ini, yaitu bisa kalian gunakan juga secara wireless ataupun menggunakan kabel sambil dicas. Jadi bisa dibilang daya tahan baterainya termasuk cukup awet, dan ditambah lagi karena bisa digunakan sambil dicas, menurut gue teman-teman nggak perlu terlalu pusingin soal baterai karena tetap bisa digunakan terus. Keyboard yang gue gunakan ini juga udah sekitar 2 minggu dan baru dicas sekali aja setelah unboxing, dan belum lowbat juga. Sebenarnya akan lebih bagus kalau ada indikator baterai yang bisa tunjukin baterainya berapa persen dibandingkan indikator baterai di keyboard ini yang cuma bisa nunjukin pas lagi lowbat aja. Tapi ya karena sejauh ini menurut gue baterainya juga nggak boros, plus bisa digunakan juga sambil dicas, jadi ya nggak apa-apa lah, nggak ada indikator baterainya. Nah sekarang gue mau ajak teman-teman untuk ke bagian backlight keyboardnya dulu sebentar, karena gue notice ada beberapa blitz, istilah yang biasa dipakai orang luar negeri. Jadi ada beberapa titik di mana cahaya backlight keyboard ini ada yang sedikit keluar dari balik keycaps. Dan ini bikin ada titik cahaya yang agak silau. Seperti yang teman-teman lihat di layar sekarang, ada beberapa titik seperti di atas tombol V, di atas tombol tanda tanya, dan juga ada sedikit blitz di bagian tombol 1, 2, dan 3. Nah, memang ketika menggunakan keyboard ini posisinya cukup flat, jadi keyboardnya menghadap ke atas dan cahayanya juga nggak akan kelihatan ketika digunakan. Tapi pas teman-teman lihat dari depan, menurut gue cukup kelihatan ada beberapa titik cahaya yang agak menyilaukan. Tapi untungnya karena teman-teman bisa adjust brightness backlight keyboard ini, kalau kalian merasa cahayanya terlalu silau, kalian tinggal matiin aja backlight keyboardnya, yang sekaligus juga membantu menghemat baterai. Nah, ngomongin soal keyboard, rasanya belum lengkap kalau belum bahas gimana pengalaman ketik di Satechi Slim X1 ini. Yuk, kita coba dengerin dulu seperti apa bunyi typing di keyboard ini. Oke, menurut gua, pengalaman ketik di Satechi Slim X1 ini termasuk nyaman banget. Bisa dibilang cukup mirip dengan feel ketik di Magic Keyboard atau di MacBook. Tapi travelnya menurut gua sedikit lebih ekstra buat tekan tombolnya dibandingkan Magic Keyboard atau keyboard di MacBook. Overall menurut gua typing di Satechi Slim X1 ini termasuk nyaman kok. Gua udah pakai keyboard ini untuk editing video yang bisa seharian, dan sejauh ini termasuk nyaman dan typingnya juga akurat. Untuk harga dari Satechi Slim X1 ini, kalau dari website Satechi harganya $69,99 atau sebut saja $70, yang sebenarnya lebih murah dari harga Magic Keyboard yaitu $99. Nah, tapi gue perlu mention kalau produk Satechi ini merupakan produk impor dari US, jadi kalau teman-teman order langsung dari website Satechi ditambah lagi dengan biaya ongkir, pajak, dan sebagainya, itu harganya bisa mendekati 2 juta rupiah. Kalau kalian cek di Indonesia, harga Magic Keyboard yang base model tanpa Touch ID, harganya lebih murah, sekitar 1,7 jutaan, dibandingkan Satechi Slim X1 ini, yang harganya udah 2 juta lebih sedikit. Karena kalian juga dibantu pesenin sih dari pihak toko, jadi tentu ada biaya tambahan lagi. Nah, tapi pertimbangan dari Satechi Slim X1 ini yang gue suka adalah selain karena desainnya yang bagus, keyboard ini juga bisa connect ke multiple devices, jadi bisa kalian gunakan juga untuk iPad, dan perpindahannya sangat mudah.
Keyboard Slim X1 ini merupakan produk kedua dari Satechi yang gue gunakan setelah yang pertama dongle USB-C Pro Hub. Dan gue puas banget menggunakan dongle tersebut. Masih bagus sampai hari ini. Jadinya gue cukup yakin keyboard yang mereka buat pasti kualitasnya juga bagus. Ini testimoni dari customer yang puas menggunakan produk mereka ya, jadi bukan disponsorin. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa gue pakai keyboard eksternal lagi, padahal nggak menggunakan monitor eksternal. Well, karena selama ini ketika menggunakan MacBook dalam jangka waktu yang lama, misalnya seharian, karena cuma ada keyboard yang di MacBook aja, jadinya tuh gue lebih cepet capek gitu lihat layar MacBook, karena jaraknya deket ke mata. Tapi kalau menggunakan keyboard eksternal seperti ini, ada space yang lebih jauh dengan layar MacBook, tapi tetap dalam jangkauan yang gampang dilihat. Dan gue merasa lebih nyaman juga sih sekarang setelah pakai setup keyboard eksternal seperti ini. Oke, itu dia review dari keyboard Satechi Slim X1. Kalau menurut teman-teman, fitur apa nih yang kalian suka dari keyboard Satechi Slim X1 ini? Atau kalau kalian ada rekomendasi keyboard lain yang bagus juga, boleh banget untuk share di kolom komentar ya. Gue juga akan taruh link Satechi Slim X1 ini di deskripsi video. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian tinggal klik aja linknya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!